Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mimi Nobi. Kali ini saya mau bahas film nih yang berjudul The Godmother. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Don't forget to klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan updatean kami. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan pemandangan suatu tempat ajaib bernama Motherland. Motherland adalah tempat di mana para ibu peri tinggal dan belajar tentang ilmu ibu peri. Sebuah jam kota tua adalah tempat kerja seorang ibu peri tua. Dia adalah Agnes, seorang ibu peri tua berumur 172 tahun yang bertugas sebagai alarm atau pemberi pengumuman bagi para ibu peri. Dia merasa bahwa dirinya keren, sehingga ia tak perlu mengikuti pelajaran ilmu ibu peri. Ini Eleanor. Dia adalah peserta pelatihan termuda di Motherland dan satu-satunya orang yang melamar di dalam beberapa dekade. Scene berikutnya diperlihatkan bahwa Eleanor satu di antara ibu peri tua dan hanya ia yang memakai gaun berwarna merah jambu tanpa ada seorang teman. Dan ini adalah Moira. Dia adalah kepala sekolah tempat Eleanor belajar. Dia terus membahas formula yang sama selama berabad-abad. Di sini kita bisa lihat, Eleanor sangat bersemangat sekali dalam belajar menjadi ibu peri sejati. Di antara ibu peri lain, hanya Eleanor yang terlihat takjub. Permasalahannya di sini, sudah sejak lama para ibu peri tidak pernah mendapatkan tugas. Tugasnya berupa surat atau impian-impian agar diwujudkan. Dan para ibu peri ini merasa putus asa. Tidak ada tugas berarti tidak ada ibu peri. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang berhenti percaya pada keajaiban dalam hidup bahagia. Eleanor merasa kaget mengetahui bahwa sekolah ini akan ditutup dan semua ibu peri akan dilatih ulang menjadi peri gigi. Eleanor menyadari bahwa dia tidak akan pernah menjadi ibu peri kecuali ia menemukan sebuah tugas. Ia tidak akan melepaskan mimpinya. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana para peri akan mendapatkan tugas, semacam kumpulan kotak surat. Di situ ia mencari sebuah tugas. Setelah cukup lama mencari dan nyaris putus asa, tiba-tiba ia menemukan sebuah surat yang terselip dari seorang gadis kecil bernama Mackenzie Walsh. Ia tinggal di sebuah alamat di Boston, Amerika Serikat. Mackenzie berkata bahwa ia membutuhkan bantuan dari ibu peri. Itu berarti ini adalah tugas pertama Eleanor. Eleanor muda lalu siap-siap untuk pergi menuju ke Boston menemui Mackenzie. Ia ingin membuktikan bahwa orang masih membutuhkan ibu peri, meskipun dengan kepergiannya yang tanpa izin itu akan beresiko dia tidak akan bisa kembali ke Motherland atau ia akan kehilangan kemampuan sihirnya selamanya. Ia tetap ingin mewujudkan cita-citanya. Ia hanya memiliki beberapa hari untuk kesempatan tersebut. Berdasarkan petunjuk Agnes, ia pun pergi ke sebuah danau di dalam hutan yang merupakan portal penghubung antara Motherland dan dunia manusia. Sesampainya di dunia manusia, ia tiba di dekat kebun labu. Ia berusaha menyulap sebuah labu tersebut, namun sihirnya gagal dan memecahkan sebagian besar labu-labu di kebun tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan kaki. Karena kelelahan, ia tertidur di bawah pohon di tepi jalan raya, hingga Beth membangunkannya. Beth memberi tumpangan pada Eleanor hingga ke Boston untuk menemui Mackenzie. Ternyata Mackenzie bekerja di salah satu stasiun TV meliput berita kota. Saat bertemu dengan Mac, ternyata Mac sudah dewasa. Ia seorang single parent dengan 2 anak. Mac tidak percaya dengan adanya peri dan tidak percaya dengan perkataan Eleanor. Berkali-kali Eleanor diusir oleh Mac sampai pada akhirnya Eleanor menunjukkan surat masa kecil Mac yang ditujukan kepada ibu peri. Dan akhirnya Mac memperbolehkan Eleanor tinggal di basement rumahnya. Pada scene ini, Mackenzie menjelaskan kepada Eleanor bahwa hidup tidak hanya soal cerita peri atau hidup bahagia selama-lamanya. Di sini terlihat bahwa Mac tidak percaya dengan kebahagiaan. Karena sudah malam, akhirnya Mac meninggalkan Eleanor untuk beristirahat. Pagi hari di Motherland, Moira memulai kelasnya, tetapi ia tidak melihat Eleanor. Scene berpindah ke kamar Mackenzie. Waktunya ia bersiap untuk pergi bekerja. Tetapi saat melihat ke cermin, ia kaget karena alisnya tebal seperti ulat bulu. Belum di situ saja, ia juga terkejut karena desain rumahnya
berubah menjadi seperti istana kerajaan dengan korden-korden megah dan berumbai-rumbai serta patung-patung tanah liat seperti hiasan di ruangannya. Saat Meg berbicara kepada Eleanor, tiba-tiba anak-anak Meg datang. Mereka terkejut dan senang dengan sihir-sihir Eleanor dan meminta kepada ibunya untuk mengizinkan Eleanor tinggal bersama mereka. Mackenzie pun akhirnya mengizinkan Eleanor untuk tinggal lebih lama di tempat tinggalnya. Mackenzie mengajak Eleanor untuk meliput berita di acara olahraga di kotanya. Meg khawatir jika Eleanor akan menyebabkan kekacauan dan mengganggu pekerjaannya. Maka Meg menyuruh Eleanor untuk mencoba semua makanan yang ada di sana. Eleanor merasa bersemangat, lalu ia pergi ke stand-stand makanan dan mencoba semua makanan yang ada dengan lahap. Tak disangka, Eleanor mengalami alergi parah terhadap seafood yang akhirnya memaksa Meg untuk menyuntikkan obat anti-alergen. Meskipun mereka harus berguling-guling dahulu karena Eleanor menolak untuk disuntik. Saat Meg menancapkan suntikan tersebut di paha Eleanor refleks menggerakkan tongkat sihirnya dan menimbulkan kembang api yang sangat meriah. Kejadian tersebut di siang hari dan kejadian itu menjadi bahan berita viral untuk tempat kerja Mackenzie. Malam harinya ketika Eleanor sedang membaca dan merapalkan mantra, tiba-tiba jam tua di basement berbunyi dan muncul wajah Agnes. Agnes memberitahukan bahwa Moira mengetahui jika Eleanor pergi. Agnes menyuruhnya pulang, tetapi Eleanor menolak karena misinya belum selesai. Ia menceritakan sedikit permasalahannya yang dihadapinya. Agnes merasa bahwa Meg tidak percaya dengan kebahagiaan. Agnes pun mengingatkan Eleanor bahwa waktunya hanya 4 hari sebelum portal tertutup selamanya. Esok paginya saat Meg terbangun, ia terkejut karena Eleanor sudah berada di sebelahnya. Eleanor menceritakan rencananya untuk membiarkan Meg rileks, menikmati waktu me time-nya. Eleanor berjanji ia akan menjaga anak-anak di rumah. Hingga saat malam tiba, mereka menghias rumah dengan lampu-lampu dan dekorasi Natal sampai akhirnya seluruh kota mengalami mati lampu karena korsleting listrik. Liputan berita mewawancarai warga sekitar, mencari tahu apa penyebab mati lampu tersebut, dan beberapa anak mendeskripsikan hingga muncullah sketsa Eleanor dan seekor musang. Esok paginya, saat anak-anak hendak berangkat sekolah, anak sulung Meg berkata bahwa ia akan mengikuti parade kota sebagai perwakilan paduan suara dari sekolahnya. Meskipun ibunya khawatir, namun ia tetap akan mengikuti latihan tersebut. Meg dan timnya hari ini meliput berita di acara berseluncur. Namun saat meliput berita, Eleanor yang baru pertama kali berseluncur menabrak rekan Mackenzie hingga terjungkal. Lagi-lagi berita tersebut menjadi viral. Kantor tempat Mackenzie bekerja mengadakan pesta. Namun Eleanor membuat masalah. Eleanor dan Meg akhirnya berkonflik. Meg pun mengusir Eleanor dan meninggalkannya sendiri. Eleanor yang putus asa pun memutuskan untuk meninggalkan Mackenzie. Anak-anak Mackenzie berusaha untuk menahan Eleanor karena sejak Eleanor datang, ia membawa kebahagiaan dalam keluarga mereka. Namun, Eleanor tetap pergi. Jane, anak sulung Mackenzie, merasa down dan tak bersemangat setelah kepergian Eleanor. Melihat putrinya yang putus asa, Mackenzie berjanji untuk menemukan Eleanor. Mereka mencari Eleanor dan ternyata Paula menemukan Eleanor di pasar. Eleanor sedang berusaha menyihir labu tetapi tetap gagal. Mackenzie dan anak-anaknya berhasil menemui Eleanor. Setelah Mackenzie meminta maaf dan mereka berbaikan, Eleanor menyulap Jane menjadi sangat cantik untuk menghadiri parade yang diadakan malam itu. Karena jarak lokasi mereka ke lokasi parade cukup jauh dan parade akan segera dimulai, Eleanor mencoba menyulap semangka menjadi sebuah kereta kencana dan akhirnya berhasil. Ia juga menyihir kucing menjadi kudanya. Singkat cerita, Jane berhasil tampil sebagai solois dengan sukses. Tiba-tiba, Moira telah muncul di hadapan Eleanor di atas panggung. Ia memaksa Eleanor untuk kembali ke Motherland. Ia dianggap gagal menjalani misi dan kekuatannya akan hilang selamanya. Namun Meg mencegahnya. Meg menjelaskan kepada Moira bahwa Eleanor berhasil membuatnya bahagia dan menemukan cinta sejatinya. Akhirnya Eleanor lulus sebagai ibu peri sejati dan ia berhasil menyelamatkan Motherland. Di sini kita bisa belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang pangeran-pangeran atau tentang cinta-cinta antara pria dan wanita, tetapi di sini
Yang dimaksud dengan cinta sejati adalah ketika Mackenzie bahagia bersama dengan anak-anaknya. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna